Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bulkis. Saya selaku moderator kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Bulkis, Mulyani, dan Diana J. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asas Perjanjian. Asas perjanjian ada asas personalitas, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikatnya kontrak. Asas personalitas. Pada dasarnya, perjanjian hanya mengikat terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Ada kalanya perjanjian yang dibuat para pihak mengikat pihak ketiga, dan perjanjian yang mengikat orang ketiga disebut der den beding. Asas personality atau kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Asas konsensualisme, kontrak harus didasarkan kata sepakat dari para pihak yang mengadakan kontrak. Kontrak dilahirkan dari kata sepakat, dan kata sepakat adalah sumber hukum kewajiban kontraktual. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan roh yang tercermin dalam wujud sikap batin yang beritikat baik dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak Wills-Gebrek yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak. Kontrak adalah hasil dari pilihan bebas individu. Kontrak adalah bertemunya kehendak bebas para pihak. Dalam kontrak ada kata sepakat yang harus didasarkan pada kehendak bebas. Asas kebebasan berkontrak. Untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikat baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Asas kekuatan mengikat kontrak. Segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian menjadi suatu kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Para pihak harus mematuhi atau melaksanakan isi perjanjian. Asas kekuatan mengikat kontrak bisa disebut juga dengan Pacta Sunt Servanda. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas iktikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, perjanjian dilaksanakan dengan iktikat baik. Isi perjanjian harus rasional. Dalam doktrin dan jurisprudensi, melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut. Asas iktikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh, maupun kemauan dari pihak atas. Asas iktikat baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikat baik nisbi dan iktikat baik mutlak. Iktikat baik prakontrak.
iktikat subjektif yaitu kejujuran. Iktikat baik pelaksanaan kontrak yakni iktikat baik objektif. Nah, itu dia presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.